Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlang dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 1 Juni 2023. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini yang akan kita dengar dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, Bartimeus, pengemis buta, duduk ngetem di pinggir jalan. Kerinduan orang yang buta yaitu bisa melihat kembali. Kebutaan pada matanya membatasi Bartimeus untuk bergerak ke sana dan kemari. Semua serba sulit dan terbatas. Namun, hati Bartimeus telah melihat dengan jelas melalui pendengarannya tentang Yesus dan semua karyanya. Begitu mendengar Yesus lewat, ia berteriak minta belas kasih dan minta bisa melihat lagi. Maka Bartimeus sembuh total. Ia mendengar Yesus, ia bertemu dengan Yesus, dan akhirnya ia beriman dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari sahabat Tuhan, kita ini sehat, bisa melihat secara fisik dengan mata kita. Namun kadang kala kita justru mengalami kebutaan hati dan rohani kita. Kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak bisa melihat penderitaan sesama kita, tetangga kita, bahkan keluarga besar kita. Kita kadang buta terhadap sesama, cuek, acuh-acuh, dan kurang menyapa dan memperhatikan mereka. Kita tidak bisa melihat sesama kita yang miskin dan kekurangan, walau kita punya, bahkan berlebih. Kadangkala gak mau berbagi dengan mereka. Saudara terkasih, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mohon belas kasih kepadanya. Mohon disembuhkan dari kebutaan hati dan rohani kita, agar kita sungguh beriman seperti Bartimeus. Iman yang tangguh dan mendalam, sehingga bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala karya agung yang dilaksanakan Tuhan Yesus Putra-Mu terkasih. Karya penyembuhan pada Bartimeus
menjadi kekuatan kami. Hak kami pun disembuhkan olehnya ketika kami mau terbuka, mau mendengarkan, dan mau dijamah oleh Tuhan. Sembuhkanlah kami dari kebutaan hati dan rohani kami, agar kami menjadi orang yang beriman yang tangguh dan mendalam, dan bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkah dalam salam mendoan.